teman-teman, terima kasih udah mau lihat channel saya, check in di channel saya di Ali Channel. Sebelumnya saya ingin minta bantuan nih sama teman-teman, yaitu untuk like and subscribe channel saya supaya agar bisa berkembang dan juga semoga bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Oke teman-teman, jadi saya akan merilis video pertama saya, juga video kedua saya, yaitu mengenai tentang temanya laporan keuangan perusahaan. Jadi saya akan menutorialkan di video pertama saya gimana sih caranya kita mendapatkan laporan keuangan perusahaan. Tapi perusahaan kali ini yang saya tutorialkan yaitu perusahaan yang TBK atau yang sepengalaman saya yang mudah didapatkan. Dan video kedua saya akan menutorialkan gimana sih caranya membaca laporan keuangan dari akun-akun yang biasanya masuk dalam catatan laporan keuangan perusahaan seperti neraca, profit and loss, dan arus kasnya. Nah, jadi makanya video pertama saya dan video kedua saya ini saling berkaitan ya teman-teman, mengenai laporan keuangan perusahaan. Jadi video pertama saya menutorialkan gimana caranya saya mendapatkan laporan keuangan perusahaan, pencatatannya, yaitu dari dua web, satu webnya perusahaan tersebut dan dua webnya PT Bursa Efek Indonesia. Mungkin beberapa perusahaan TBK yang masuk dalam PT Bursa Efek Indonesia dia merilis, juga dia menampilkan di PT Bursa Efek Indonesia. Jadi saya akan mensinkronisasikan laporan keuangan yang saya dapatkan dari webnya perusahaan tersebut dan dari PT Bursa Efek Indonesia. Itu teman-teman. Semoga bermanfaat juga mungkin teman-teman yang baru masuk ke dunia investasi seperti saya itu, yang ingin menekuni gitu. Mungkin senior-senior juga yang sudah menekuni dunia investasi mungkin juga udah paham mengenai pentingnya laporan keuangan pada perusahaan gitu, dimana kita mengecek stabilnya keuangan perusahaan yang akan kita investasikan, yaitu kita membaca laporan keuangan tersebut dari perusahaan. Juga atau mungkin teman-teman yang masuk ke dunia akuntansi dan ingin punya bahan buat belajar gitu, untuk mengenai tentang laporan keuangan perusahaan dan ingin mendapatkan bahannya itu yang terbaru dari yang terbaru atau dari beberapa kuartal sebelumnya, atau dari tahun ke tahun sebelumnya, atau dari 5 tahun 2 tahun sebelumnya. Mungkin video pertama saya ini bermanfaat buat teman-teman tersebut ya. Tapi sebelumnya misalnya ada yang kurang atau ada yang salah dari tutorial saya itu, mungkin saya terbuka ya buat teman-teman memperbaiki gitu. Saya senang dan minta bantuannya juga agar kita bisa sama-sama belajar untuk memperbaiki tutorial saya itu yang mengenai laporan keuangan perusahaan gitu. Semoga bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih udah mau check in di channel saya, udah mau lihat channel saya, udah menonton video saya, dan juga jangan lupa like and subscribe. Selamat malam. Thanks. Oke, kita langsung ke video tutorial pertamanya di channel. Di sini akan mentutorialkan gimana caranya dapat laporan keuangan perusahaan dari webnya perusahaan dan juga dari webnya Bursa Efek Indonesia. Tahap pertama kita search Google. Kita langsung buka Google, kita start in Google. Di sini saya akan membuka dua tab, yaitu tab pertama untuk membuka webnya perusahaan yang akan saya dapatkan laporan keuangan perusahaan tersebut, dan tab kedua webnya Bursa Efek Indonesia, dimana saya akan mendapatkan laporan keuangan perusahaan dari lewat webnya Bursa Efek Indonesia. Setelah kita start Google, kita buka Google, kita search perusahaan mana yang ingin kita dapatkan laporan keuangannya. Untuk kali ini saya contohkan di PT Mandem Indonesia Tbk. Oke, kita buka
PT Bursa Efek Indonesia. Oke, kita balik ke tab pertama. Ya, di sini tahap kedua sudah ya, yaitu kita sudah dapatkan list sortnya untuk web perusahaan. Kali ini saya contohkan PT Mandem Indonesia. Lalu tahap ketiga kita masuk ke web tersebut. Oke, kita sudah masuk ke webnya perusahaan dimana yang ingin kita dapatkan laporan keuangan. Lalu kita masuk ke webnya Bursa Efek Indonesia di tab kedua. Sudah masuk ya. Detail profil perusahaan tercatat. Oke. Balik ke webnya PT Mandem Indonesia. Nah, di sini banyak pilihan menu ya. Ada perusahaan, ada tata kelola perusahaan, ada produk dan merek, ada hubungan investor. Tinggal kita cari nih menu mana yang menyimpan laporan keuangan perusahaan yang sudah go publik. Untuk di webnya PT Mandem Indonesia Tbk ini dia ada di menu hubungan investor. Mungkin beda-beda ya teman-teman, setiap web perusahaan mungkin cuman beda penjelasan aja. Kalau di sini kan hubungan investor menunya, mungkin di perusahaan lain di finance report atau di laporan keuangan atau dipisahkan. Intinya kita cari menu yang menyimpan laporan keuangan perusahaan tersebut yang sudah go public. Nah, setelah kita masuk ke hubungan di menu hubungan investor, sini banyak ya. Ada laporan triwulan, ada laporan tahunan, ada sekilas investor. Nah, coba saya masuk di laporan triwulan. Saya ingin masuk di laporan per kuartal. Nah, sini lengkap ya. Ada 2022 yang terbaru Maret, karena mungkin dia baru mencatat di kuartal satunya 2021, 2020, 2019 sampai ke 2017. Nah, saya akan ambil sampelnya di 2021 di kuartal 4. Coba apa ya teman-teman, kita dibuka di 2021. Nah, di sini ada Desember 2021 laporan triwulan Q4. Q ini maksudnya kuartal teman-teman, quarterly. Langsung kita unduh. Ada PT Mandem Indonesia. Ini laporan kuartal 4 tahun 2021 dari PT Mandem Indonesia Tbk yang saya dapatkan dari webnya PT Mandem Indonesia Tbk, dari webnya perusahaan yang ingin saya dapatkan laporan keuangannya. Oke, lengkap ya teman-teman. Ada harus kasnya, profit and loss, neracanya lengkap ya teman-teman. Oke, kita buka tabnya Bursa Efek Indonesia ya. Sini saya ingin mendapatkan laporan keuangan perusahaan dari perusahaan yang yang ingin saya dapatkan laporan keuangannya. Kali ini saya ambil contoh lagi sama seperti tab pertama, yaitu laporan keuangan perusahaannya PT Mandem Indonesia Tbk. Sama seperti kita mencari sesuatu menu di web ya teman-teman. Di sini ada di menu perusahaan tercatat. Nah, di sini langsung ada pilihan laporan keuangan dan tahunan. Oke, di sini ada menu laporan keuangan, ada laporan tahunan, ada saham, ada obligasi. Kali ini saya klik yang saham dan laporan keuangan. Oke. Nah, setelah itu di sini ada kode nama atau perusahaan. Sini coba cari PT Mandem Indonesia Tbk teman-teman. Yang tadi perusahaan tersebut saya jadikan contoh untuk mendapatkan laporan keuangan di tutorial saya ya teman-teman. Ini laporan keuangan yang saya dapat dari web ini yang Bursa Efek. Nah, di sini ada TCID ya teman-teman. Jadi TCID itu
Maksudnya itu adalah dia kode emit time dari suatu perusahaan yang masuk dalam Bursa Efek Indonesia. Ini kode emit time TCID. Jadi kalau tidak dalam bentuk nama yang kita cari atau terus kita bisa mencari lewat dari kode emit time-nya itu ya. Tahun tadi 2021 ya sampelnya. Seperti sama tab sebelumnya, tab pertama. Triwulan saya di kuartal 4 ya teman-teman, tahu di Bursa Efek ini di tahunan. Baru kita search, kita tarik ke bawah. Nah di sini kita bisa dapatkan ada final statement, ada nah di sini laporan keuangan TCID. Nah yang ini teman-teman, kita download. Oke, kita dapat laporan keuangan perusahaan, salah satunya perusahaan PT Mana Indonesia di webnya Bursa Efek Indonesia. Nah, ini yang saya dapatkan dari webnya perusahaan dan ini yang saya dapatkan dari webnya Bursa Efek Indonesia. Dari segi cover udah sinkron ya, teman-teman. 2021 Desember kita download. Nah, ini dan ini dari web perusahaan dan ini dari Bursa Efek Indonesia teman-teman. Nah, oke. Sinkron ya teman-teman. Yang satu dari web perusahaan dan yang ini dari webnya Bursa Efek Indonesia. Coba kita cek di neracanya. Ini neraca laporan keuangan PT Mana Indonesia yang saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia dan ini yang saya dapatkan dari web. Kita lihat sinkronnya teman-teman. Oke, neraca aktivanya atau asetnya. Ini neraca juga dari aktiva. Di laporan keuangan sama, cuman cara saya mendapatkan laporan keuangan tersebut yang satu dari webnya perusahaan dan yang satu dari webnya Bursa Efek Indonesia gitu, teman-teman. Oke, terima kasih ya teman-teman udah mau nonton video pertama saya, dan video kedua saya akan mentutorialkan gimana caranya atau berbagi, kita sharing membaca laporan keuangan perusahaan. Oke, dimana nanti 3 akun yang biasanya ada akan saya tuturkan gimana cara membacanya, itu aktiva, profit and loss, dan arus kasnya di video kedua saya. Oke, thanks. Oke, kita langsung ke tutorial video.